Tuhan, haleluya. Selamat malam teman-teman. Tiba saatnya kita akan memulaikan ibadah pemuda Timotius kita. Kita siapkan hati kita untuk terbaik kepada Tuhan. Biarlah hati kita hanya terpaut kepada Tuhan dan tertuju kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan naikkan Saat Indahku bersama denganmu. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, erat dalam pelukanmu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam menikmati kasih anugerah-Mu. Kita ulang lagi dari awal. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku.
semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan memulaikan ibadah ini Tuhan, kiranya Kau berkati dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Begitupun dengan firman yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Tuhan, kiranya boleh tetap dalam urapan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan membuka ibadah pemuda Timotius kita. Kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Terima kasih. Kita tetap bangkit berdiri. Kita akan lanjut puji-pujian kita. Kita sambung. Mari kita semua umat pilihan Allah. Haleluya. Walaupun tetap di rumah, kita tetap semangat ya memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang.
Yesus, glory bagimu Tuhan. Glory bagimu Tuhan, Engkau baik Yesus. Haleluya, glory bagimu. Sungguh besar setiamu, benar Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Haleluya Yesus. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Haleluya. Betapa setianya Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Glory bagimu Yesus. Haleluya. Kami puji, kami muliakan Engkau Yesus. Glory bagimu. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik. Glory bagimu Yesus. Haleluya. Kami puji, kami puji, kami puji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik buat kami semua Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi
Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas tempat yang indah ini Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar hamba-Mu akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan kami dapat duduk diam Tuhan, mendengarkan firman-Mu dan berkonsentrasi Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sehingga apa yang diberitakan oleh hamba-Mu Tuhan bukan hanya kami dengar saja Tuhan, melainkan boleh tertumbuh dalam hati kami, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga orang di luar sana boleh melihat bahwa ada Engkau di dalam hati kami, dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah mereka dapat mengikuti teladan-teladan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini kami sudah berdoa dan memuji memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Puji Tuhan, selamat malam saudara yang kasih Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan dipelihara oleh Tuhan. Dalam kondisi yang seperti ini kita tentunya lebih lagi berharap kepada Tuhan. Dan saya percaya berkat Tuhan pun mengalir dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, di rumah kita, bahkan di tempat kita berada saat ini, tentunya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan, kita akan melihat firman Tuhan. Kita baca di dalam atau kita buka di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 26. Yakobus 2 ayat 26. Saya akan bacakan. Perhatikan saja di Alkitab masing-masing. Kalau ada Alkitab, buka Alkitab. Kalau ada yang lain, ya silakan buka. Puji Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan dalam Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Puji Tuhan. Di sini firman Tuhan mengatakan bahwa tubuh tanpa roh adalah mati. Pengertian tentang tubuh tanpa roh, kalau kita perhatikan di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7 bagian A, di situ dikatakan Tuhan menjadikan manusia itu dari debu tanah. Tuhan menciptakan manusia atau menjadikan manusia dari debu tanah. Nah, belum difirmankan Tuhan roh itu ke dalam tubuh manusia. Masih debu tanah, belum ada roh. Nah, ketika kita melihat tubuh tanpa roh adalah mati. Nah, begitulah manusia begitulah iman. Begitulah iman tanpa perbuatan adalah mati. Tubuh yang tidak ada roh itu tidak ada gunanya, hanya sama seperti patung yang dihias di mana-mana, di tempat, di ruangan atau di luar. Itu hanya patung yang tidak ada gunanya, yang tidak bergerak. Dan inilah gambaran daripada iman. Iman tanpa perbuatan itu sama seperti patung. Sama seperti patung yang tidak ada gunanya. Patung tidak hidup. Dan Yakobus menggambarkan iman ini supaya kita semua mengerti tentang iman. Kita harus berbuat sesuatu. Nah, pengertian tentang iman kita sudah banyak mengerti tentang iman. Tetapi saya akan menjelaskan sedikit tentang iman. Iman di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama di sana dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada dua hal yang dikatakan di dalam pengertian iman ini. Yang pertama dasar. Yang kedua
adalah bukti. Dasar dan bukti. Kalau berbicara tentang dasar, kita lihat di dalam Lukas pasal 6. Kita buka Lukas pasal yang ke-6. Lukas pasal yang ke-6. Lukas pasal yang ke-6 ayat 48. Lukas 6 ayat 48, firman Tuhan katakan begini. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Kita perhatikan di kalimat-kalimat yang pertama. Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasar di atas batu. Meletakkan dasar. Jadi dasar ini kalau di dalam Lukas dia gambarkan sama seperti rumah. Rumah yang dasarnya yang digali dalam-dalam terus ditaruh batu. Dan inilah yang menjadi dasar, yang menjadi kekuatan dari satu bangunan. Ketika bangunan itu dibangun, mereka harus memperhatikan dasar, memperhatikan fondasi. Fondasi yang kuat menentukan bangunan itu kokoh apa tidak. Dan iman ini adalah dasar. Iman ini adalah dasar. Dasar yaitu fondasi. Kita sudah lihat fondasi. Digambarkan sama seperti rumah yang ada fondasinya digali dan ditaruhlah dasar. Itulah pengertian dasar dari iman. Dan yang kedua, bukti. Bukti di sini yaitu kalau kita melihat di dalam terjemahan lama, dia katakan keyakinan. Kalau di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, bahasa Indonesia sehari-hari mempunyai kepastian. Bukti atau keyakinan atau kepastian. Kepastian, mempunyai kepastian. Mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak kita lihat. Apa yang tidak kita lihat. Jadi kalau saya bilang di sini adalah iman ini adalah kekuatan kita sebagai orang percaya. Yang tadi saya katakan tadi dasar. Dasar kita sebagai orang percaya. Kalau iman itu dasar dan iman itu adalah bukti yang di dalamnya ada kekuatan yang besar seperti sama seperti yang digambarkan dalam satu bangunan. Berarti iman kita itu harus kuat. Harus kuat. Iman kita harus kuat. Dan iman itu kalau kita lihat iman itu datanya dari mana? Sudah pasti kita akan katakan ya tentunya dari firman Tuhan. Ya benar firman Tuhan kita lihat dalam Roma 10 ayat 17. Iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi dasar dan bukti dalam iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Pendengaran akan firman. Atau firman Tuhan itu sama seperti perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan. Jadi bukti dan dasar itu adalah perkataan Tuhan. Kalau ini sudah ada dalam hidup kita, sama seperti Lukas katakan, Lukas 6 katakan, mau banjir, mau topan datang, tidak akan mengalami apa-apa. Kita akan tetap
pegang kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena iman yang didasari oleh perkataan Tuhan, oleh firman Tuhan. Perkataan Tuhan dan firman Tuhan yang sudah tertanam di dalam hati kita, yang sudah menjadi dasar, yang sudah menjadi iman kita. Haleluya. Nah, dasar juga atau di dalam Lukas tadi, di dalam Lukas 6, nah ayat Lukas 6 ayat 47, di situ dikatakan perkataan Tuhan, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ya, kita sudah baca tadi. Berarti ada satu tindakan ketika mendengar perkataan Tuhan, ada satu tindakan. Ada satu hal yang kita harus lakukan, perkataan Tuhan. Yang saya ingin garis bawahi yaitu iman itu terdiri dari dua hal, yaitu dasar atau bukti dan dasar. Bukti dan dasar. Bukti dan dasar yang menjadi kekuatan bagi kita sebagai orang percaya. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 11, di situ Paulus katakan Yesus Kristus itulah dasar yang sudah diletakkan atau sudah diberikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Yesus sebagai dasar. Jadi iman itu ada dasar dan ada bukti. Dasar dan bukti. Yesus Kristus sebagai dasar. Dan bukti juga yaitu firman Allah adalah bukti. Bukti bahwa kita dapat melakukan atau kita dapat meminta sesuatu kepada Tuhan dan meraihnya. Kalau kita perhatikan, kita kembali di dalam firman Tuhan tadi, di dalam di Yakobus 2 ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman tanpa perbuatan, sekarang kita masuk dalam perbuatan. Iman tanpa perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Di dalam Ibrani, kembali lagi. Ibrani pasal 11, kita lihat di sini. Di sini sebenarnya sudah bisa kita lihat. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita perhatikan ada kata segala sesuatu dan di bawah juga dikatakan segala sesuatu. Dasar dari segala sesuatu. Kita sudah tahu tadi dasar dan bukti itu adalah firman atau perkataan Tuhan. Sekarang kita masuk di dalam segala sesuatu supaya kita bisa melihat apa yang dikatakan oleh Yakobus bahwa iman yang tidak ada perbuatan itu sama dengan mati. Sekarang kita melihat dasar kita sudah tahu, bukti kita sudah tahu. Bukti adalah firman Allah, perkataan Allah. Dasar juga perkataan Allah. Dasar dari segala sesuatu. Dari segala sesuatu. Segala sesuatu ini bukan hanya satu. Ada banyak. Di dalam terjemahan lama, dia pakai akan hal perkara-perkara. Perkara-perkara yang diharapkan.
Kalau bahasa Indonesia sehari-hari dia pakai hal-hal yang diharapkan. Berarti bukan hanya satu, ada banyak. Tetapi itu sudah mempunyai dasar. Sudah ada dasar. Dasar dan sudah ada bukti. Sekarang kalau kita melihat apa segala sesuatu yang kita harapkan, segala sesuatu. Nah, segala sesuatu di sini ada banyak. Yang pertama yaitu ada kalau kita contohnya kita mengharapkan sorga atau kalau Tuhan Yesus datang, saya ingin bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga. Ini harapan, satu harapan. Dan juga kalau kita dalam keadaan sakit, kita pasti akan berdoa, pasti saya akan sembuh. Itu satu harapan. Dan ada juga kalau kita lihat ada juga yang mengharapkan diberkati. Ada juga yang mengharapkan diberkati. Ya sudah pasti kalau kita berdoa, kita sudah bekerja setia, pasti kita akan diberkati. Ada banyak harapan. Ya mungkin sebagai anak muda ingin menjadi pengusaha sukses. Yaitu harapan kita. Tetapi kita sudah mempunyai dasar. Dasar yaitu firman Allah. Dan kita punya harapan yang banyak. Tentunya kalau kita perhatikan, kalau kita mempunyai harapan yang banyak, kita mempunyai harapan, ya itu sudah kita pastikan bahwa ketika kita berharap tentunya kita berdoa kepada Tuhan. Karena dasarnya firman Allah, perkataan Allah. Firman Allah. Dan kita lihat di dalam Yakobus, di situ dikatakan kalau iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah sekarang kita melihat kenapa iman ini bisa mati? Kenapa iman dikatakan bisa mati? Sama seperti tubuh tanpa roh. Ya karena iman tidak ada sesuatu yang kita lakukan. Kita lihat firman Tuhan katakan iblis percaya dan dia gemetar. Dia gemetar kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan, bahkan dia gemetar. Nah, apakah dengan percaya, takut dan gemetar itu bisa masuk surga? Ya, iblis dia takut. Nggak mungkin iblis masuk surga karena dia sesuatu yang dia yang pembuat kejahatan. Jadi percaya di sini itu ada satu tindakan, ada satu perbuatan kita yang harus kita lakukan. Nah, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, sekarang berbicara sorga, kita ingin masuk sorga. Semua kalau ditanya, kita ingin masuk sorga. Ya benar, tetapi kita tidak tahu untuk ke sana. Orang-orang yang di luar sana ya banyak mengakui sorga, tetapi mereka tidak tahu jalan ke sana. Tetapi kita yang mengerti, kita yang tahu dari firman, dari perkataan Allah, bahwa hanya percaya kepada Tuhan, kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akan masuk surga, akan mewarisi kerajaan Allah. Tetapi harus ada tindakan. Ketika percaya, ada perbuatan yang kita harus lakukan. Ada perbuatan yang kita harus lakukan. Jangan sama seperti patung yang tidak ada rohnya. Segala sesuatu yang kita harapkan, ketika kita berharap untuk masuk surga, kita harus melakukan sesuatu. Yaitu yang pertama, melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan itu ada banyak. Ada banyak pengertian
firman Tuhan yang sudah banyak kita dengar itu mendidik kita, membawa kita sampai kita mengerti apa yang Tuhan inginkan dan apa yang tidak Tuhan inginkan. Melakukan firman Tuhan. Yang kedua, mau dipimpin oleh Roh Kudus. Mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dan beribadah kepada Tuhan. Taat kepada aturan. Taat kepada firman Tuhan. Dan sampai semuanya itu kalau kita sudah lakukan, itu akan berbuahkan kebenaran. Itulah perbuatan-perbuatan iman. Kalau dulunya kita seorang yang suka membohong, tapi ketika firman Tuhan datang kepada kita, itu hilang. Itu kita lepas. Jadi orang-orang yang dibenarkan, menjadi orang yang tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Haleluya. Melakukan firman Tuhan yaitu menjauhi kejahatan. Menjauhi kejahatan. Perbuatan-perbuatan apa yang kita mau lakukan? Ya kita mau lakukan firman Tuhan. Firman Tuhan jelas. Ada banyak yang kita dapat di sana. Membentuk kita, membawa kita sampai kita mengerti tentang firman dan sampai kita menjadi sempurna sama seperti Kristus dan sampai kita juga berbuah dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Itulah pengertian tentang iman yang dilakukan. Iman atau perbuatan iman. Ada satu tindakan kita, ada satu hal yang kita lakukan supaya apa yang kita harapkan, yaitu sorga, kita bisa sampai ke sana. Kalau orang menginginkan sorga tetapi tidak melakukannya, sama seperti itulah iman adalah mati. Iman tanpa perbuatan mati. Kita yang percaya kepada Tuhan, yang ingin ke sorga, mari kita lakukan. Kita lakukan firman Tuhan. Kita taat kepada firman Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan. Ya meskipun kita beribadah di rumah, kita berdoa di rumah, kita jalin satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita berdoa. Ya karena itu bukti kita juga mengasihi Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Supaya ada perbuatan dari kita. Kita perlihatkan kepada Tuhan dan orang di sekitar kita bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang percaya. Anak-anak Tuhan. Dari situlah orang dapat melihat kita. Bahwa kita adalah orang-orang percaya. Karena kita melakukan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, kita mau melakukan firman Tuhan. Kita sudah beriman kepada Tuhan. Kita sudah percaya kepada Tuhan. Tetapi bukan hanya sampai dipercaya. Kita harus melakukan firman Tuhan. Jadi kesimpulan dari firman Tuhan pada malam hari ini, iman ini adalah perkataan Allah. Perkataan Allah dan di dalamnya bukan hanya kita hanya percaya perkataan Allah, bukan hanya kita ada firman di dalam hati kita, tetapi ada satu tindakan kita, ada satu perbuatan kita, tentunya perbuatan yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan kita jalankan. Haleluya. Haleluya. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini membawa kita semakin erat. Semakin lagi kita berharap kepada Tuhan. Karena tidak selamanya kita ada di dalam dunia ini. Kelak kita akan berpindah tempat di dalam kerajaan yang Tuhan sudah siapkan bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu, biarlah bukan hanya kita menjadi pendengar,
tetapi kita menjadi pelaku firman. Kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Ketika kita melihat Tuhan datang di atas awan-awan, kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Karena kita menjadi pelaku-pelaku firman. Karena kita taat kepada firman. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam keadaan yang tidak memungkinkan kita untuk datang beribadah di rumah Tuhan, banyak hal yang terjadi, perubahan yang terjadi di dalam iman kita. Biasanya kita beribadah kepada Tuhan, roh kita, iman kita dikuatkan. Tetapi saat-saat ini itu tidak ada terjadi. Itu tidak terjadi dalam hidup kita. Tetapi ketika kita melakukan, kita dengan sendiri menyadari bahwa kita memerlukan Tuhan. Kita datang berdoa, bersekutu sama seperti malam hari ini. Kita beribadah kepada Tuhan dengan firman Tuhan. Kita dikuatkan kembali. Kita dimampukan oleh Tuhan kembali. Haleluya. Karena perkataan Tuhan, firman Tuhan itu akan membawa kita melakukan firman Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita menyanyikan imanku tetap di dalam Yesus saja. Haleluya. 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 Ku tetap di dalam Yesus saja. Haleluya. Yang telah mati buatku di Golgota. Haleluya. Ku girang sebab ku yakin hal yang tak nampak. Imanku tetap teguh di dalam Yesus. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini sambil kita berdiri. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Mati buatku di Golgota. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebab ku yakin yang tak nampak. Imanku tetap teguh di dalam Yesus. Lagi nyanyikan pujian ini. Imanku tetap di dalam Yesus. Haleluya. 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 Sambil kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. 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 Malam hari ini biar kita mau katakan kepada Tuhan, kami mau percaya, kami mau melakukan firman-Mu. Iman kami tetap Tuhan. Haleluya. 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 Tetap teguh di dalam. Lagi haleluya. Imanku tetap di dalam Yesus. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Malam hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita sudah mendengar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan, iman adalah dasar dan bukti. Dasar adalah perkataan Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan yang menjadi dasar dan yang menjadi bukti bagi kita untuk berharap kepada Tuhan. Apa yang kita harapkan? Tentunya kita menginginkan tempat yang Tuhan siapkan bagi saya dan saudara, yaitu sorga. Tetapi bukan hanya sampai di sana, ada satu tindakan kita kepada pengharapan yang kita inginkan. Karena ini yang diinginkan oleh Tuhan bagi saya dan saudara, yaitu melakukan firman. Haleluya. 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 Hari-hari ini, hari-hari yang kita alami dapat membuat iman kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan kalau kita melihat kita yang tinggal di rumah, iman kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi lewat firman Tuhan pada malam hari ini, kita sudah lihat bahwa ketika firman itu disampaikan, kita mendengar firman, itu menjadi dasar bagi kita. Dan itu yang membuat kita dapat berharap dan kita dapat melakukan firman. Karena lewat firman juga kita bisa melihat apa yang Tuhan inginkan dan apa yang Tuhan tidak inginkan, sehingga kita mencapai kesempurnaan yang Tuhan inginkan. Haleluya. Berbuatlah sesuai dengan firman Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan. Meskipun di dalam rumah kita lakukan firman Tuhan. Apa yang baik, apa yang dapat kita lakukan untuk Tuhan, kita lakukan. Haleluya. Berbuat baik sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kalau kita dalam pekerjaan, berbuatlah seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Kita lakukan firman Tuhan. Kalau kita dalam sekolah, dalam kuliah, yang mungkin kuliah di rumah, belajar di rumah, kita lakukan firman. Lakukan apa yang baik, yang memuliakan Tuhan. Di rumah, lakukan apa yang memuliakan Tuhan. Karena di sekitar kita, di tetangga-tetangga kita, melihat apa yang kita lakukan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya akan berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Haleluya. 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 Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap pemuda Timotius yang ada ya Tuhan. Bahkan semua yang mendengar, melihat akan ibadah ini ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, kalau keadaan mereka hari-hari ini, dalam pergumulan mereka, mungkin ada persoalan mereka ya Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa, biarlah Tuhan Engkau tolong mereka ya Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan. Engkau selesaikan persoalan mereka ya Tuhan. Kami percaya ketika kami datang kepada Tuhan, persoalan, masalah kami dapat selesaikan karena Tuhan ada dalam hidup kami. Kalau kami sedang menghadapi jalan buntu ya Tuhan, Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami, karena di dalam Tuhan ada jalan keluar. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Engkau tolong ya Tuhan, Engkau tolong umat-Mu ya Tuhan. Biar mereka mengalami jalan keluar.
Kalau keadaan mereka Tuhan dalam keadaan sakit hari-hari ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa ya Tuhan. Tuhan, Engkau ulurkan tangan-Mu, Engkau jamah mereka Tuhan. Engkau jamah, Engkau sembuhkan mereka. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah, sembuhkan mereka ya Tuhan. Mereka mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Mereka mengalami pemulihan daripada Tuhan. Dengan tubuh yang sehat, mereka dapat memuliakan nama Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kalau mereka dalam keadaan kesulitan Tuhan, Tuhan Yesus, Engkau yang tahu apa yang menjadi kesulitan mereka hari-hari ini. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati, Engkau yang menyelesaikan setiap kesulitan mereka. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang selesaikan semuanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba percaya semua yang mendengar, semua yang beribadah kepada Tuhan sudah diberkati oleh Tuhan. Dan pada hari-hari ini ya Tuhan, hamba-Mu percaya tangan Tuhan akan memelihara setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dimanapun berada ya Tuhan. Pada hari-hari ini penyakit sedang melanda negeri kami ya Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan, setiap anak-anak Tuhan akan dipelihara oleh Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, dimanapun setiap anak-anak-Mu berada ya Tuhan, biarlah Engkau yang menolong mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Engkau bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Sehingga penyakit, virus tidak akan sampai kepada kami, tidak akan masuk dalam hidup kami, karena kuasa Tuhan yang memelihara kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk bangsa negara ini ya Tuhan, yang sedang mengalami hal yang tidak baik. Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan setiap jajaran-jajarannya Tuhan, hamba berdoa biarlah Tuhan Engkau pakai mereka, berikan ide-ide yang baik ya Tuhan, untuk menyelesaikan polemik ini ya Tuhan, sehingga Tuhan Yesus mereka dapat menyelesaikan, memutuskan setiap rantai-rantai virus yang ada ya Tuhan, sehingga Tuhan bangsa kami ini bebas dari virus penyakit. Tuhan tolong, dan semua dokter-dokter yang menangani, Tuhan Engkau berikan hikmat bagi mereka ya Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan ya Tuhan. Bahkan semua yang sudah terjangkit oleh penyakit itu ya Tuhan, Tuhan tolong ya Tuhan, biar ulurkan tangan-Mu bagi mereka, kasihini mereka ya Tuhan, kasihilah mereka Tuhan, biar mereka menjadi baik kembali, sehat kembali ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Semua yang sudah melayani, Tuhan Engkau yang berkati. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati semuanya.